Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang melihat atau sedang eee, masuk ke channel YouTube saya. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan saya, Ibu Asih. Kita akan belajar mengenai konsep dasar keperawatan ya, untuk topik, konsep dasar praktik keperawatan profesional ya. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya supaya berkah ya, proses perkuliahan kita awali dengan doa ya, eee, dan pengucapan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan tadi kita mengawali dengan basmalah ya, kegiatan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang beragama selain Islam, silahkan diperkenankan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Baik, eee, boleh ya berdoanya di dalam hati. Nah, ya, berdoanya dicukupkan, kita lanjut ke materi ya, yang akan kita bahas hari ini. Mungkin teman-teman, sudah tahu ya, sebagai seorang perawat kita harus melakukan praktek keperawatan yang profesional. Kenapa harus profesional? Karena pada saat kita melakukan praktek ya, praktek keperawatan di rumah sakit ataupun di klinik, di puskesmas, atau di manapun ya kita ditugaskan, kita harus, melakukan semuanya secara profesional atau kalau potensi mah ya, semua potensinya dikeluarkan gitu ya. Dan semuanya, dilakukan dari dalam hati ya, dari dalam hati yang terdalam, tulus ikhlas untuk membantu kesembuhan pasien, seperti itu ya. Kita lanjut, apa sih pengertian dan hakikat praktik keperawatan profesional? Nah, kalau dilihat di sini ya, hakikat ya, pengertian dan hakikat praktek keperawatan profesional adalah bentuk pelayanan profesional ya yang didasari pada ilmu dan kiat keperawatan. Berbentuk pelayanan bio ya, psikososial dan spiritual. Yang komprehensif ya teman-teman ya, yang ditunjukkan kepada individu, keluarga, masyarakat, baik sehat, sakit maupun um, ya mencakup seluruh siklus kehidupan manusia ya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit ya. Nah, sehat sakit di sini baik secara fisiknya ya teman-teman ya, dan secara psikologisnya, kejiwaannya, gitu ya. Mungkin ini cukup jelas ya teman-teman ya. Saya lanjut. Nah, apa sih pengertian perawat berdasarkan Permenkes RI ya nomor HK0202 ya garis miring Menkes garis miring 14 garis miring 8 garis miring I tahun 2010 ya di sini ya. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat di dalam maupun di luar negeri ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada pengertian perawat ya menurut Miller ya di sini ya. Menurut Miller, praktek keperawatan profesional ini adalah penegakan, diagnosa, dan penanganan respon manusia terhadap masalah kesehatan baik aktual ataupun potensial ya yang dilakukan oleh tenaga perawat profesional. Apa sih aktual itu ya? Aktual itu adalah masalah yang fokus ya, yang muncul gitu ya. Kalau potensial itu masih, eee,
Potensial itu bisa potensial ke arah sehat ya. Jadi diagnosa yang diangkat oleh perawat ya, kalau nanti teman-teman praktek di rumah sakit ya. Jadi misalnya ya, ada satu keluarga yang tidak pernah sakit ya, yang tidak sakit ya. Sehingga penegakan diagnosa keperawatannya yaitu adalah diagnosa potensial. Potensial sehat seperti itu ya. Jadi potensial tuh diagnosa yang diangkat ke arah ya sehat ya. Jadi untuk pasien-pasien yang sehat. Kalau diagnosa resiko beda lagi ya. Kalau resiko mah untuk pasien-pasien yang memang beresiko misalnya ya sakit gitu ya. Contoh diagnosanya resiko penurunan curah jantung misalnya ya. Untuk pasien-pasien yang memang beresiko ada penyakit jantung, seperti itu ya. Tapi kalau potensial itu diagnosa yang ditegakkan ke arah sehat ya, ke arah yang lebih sehat, seperti itu. Selanjutnya ini menurut American Nursing Association atau ANA disebutnya ya, praktek keperawatan profesional ini adalah perlakuan terhadap konvensasi pelayanan profesional yang memerlukan pengetahuan khusus tentang ilmu keperawatan dan ilmu lain yang dapat menunjang kegiatan pengkajian, menegakkan diagnosa keperawatan ya, melakukan intervensi dan evaluasi tindakan. Nah, seperti itu ya kalau menurut Ana. Sebenarnya banyak sekali ya asosiasi-asosiasi keperawatan di dunia ya. Tapi ini saya hanya mencantumkan beberapa saja ya. Contohnya ini asosiasi terbesar di dunia yaitu ANA ya. ANA. Kalau di Indonesia ada nggak Bu? Ada ya. Asosiasi profesi perawat, mungkin teman-teman sudah tahu ya PPNI ya. PPNI itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Nah, itu kumpulan asosiasi profesi perawat di Indonesia ya. Jadi banyak secara nasional. Tapi ada juga yang memang berdasarkan keilmuannya sendiri membuat lagi organisasi gitu ya. Misalnya Ikatan Perawat Medikal Bedah gitu ya, Ikatan Perawat Manajer, Ikatan Perawat Komunitas atau dan Gerontik ya. Terus Ikatan Perawat Maternitas ya. Terus Ikatan Perawat Anak dan lain sebagainya. Masih banyak sekali ya organisasi-organisasi perawat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada lagi nih menurut National Council of State Board of Nursing ya. Jadi menurut NCBSN ya, praktek keperawatan profesional ini berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dan mengkaji status kesehatan ya, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasikan strategi perawatan untuk mencapai tujuan serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan. Nah, ini menurut NCSBN ya. Nah, selanjutnya apa sih hakikat keperawatan itu? Ya, hakikat keperawatan. Nah, ini ya, hakikat tentang keperawatan profesional dapat ditunjukkan dari kemampuan perawat berinspirasi ya, menjalani rasa percaya dan konfidensi ya atau percaya diri. Jadi confident dengan pasien ya. Mempunyai pengetahuan yang memadai ya, mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam bekerja. Terbuka, selalu mempunyai ide cermelang, mengikuti kemajuan dan perkembangan iptek. Memiliki rasa humor, ya teman-teman ya. Jadi sebagai seorang perawat juga harus bisa ya bercanda gitu ya, atau punya rasa humor. Terus dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, berpenampilan baik, periang, dan dalam bekerja tidak semata-mata berorientasi pada uang.
Nah ini ya, serta mempunyai otonomi dan otoritas penuh terhadap praktiknya yang bersifat mandiri. Nah itu ya, kenapa sih kalau menjadi seorang perawat ini tidak, semata-mata berorientasi pada uang ya teman-teman ya? Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu, orientasinya uang, kadang kalau nggak dikasih uang nggak bekerja, seperti itu ya. Nah, makanya oleh sebab itu, apapun aktivitas kita, ya, kita landasi dengan tulus ikhlas untuk membantu pasien. Ingat ya, rezeki mah sudah diatur, ya itu ya, rezeki mah sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga kalau paribasa mah ya, kalau, peribahasanya kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka rezeki pun akan mengikuti, seperti itu ya. Nah, insya Allah kalau misalnya teman-teman bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun ya hanya sebagai honorer saja, honorer ya, belum diangkat ya di satu klinik atau satu rumah sakit, atau dimanapun teman-teman nanti bekerja ya, hanya statusnya masih pegawai lepas. Dan insya Allah ya kalau misalnya kitanya sungguh-sungguh gitu ya bekerjanya, rezeki mah akan datang gitu ya. Kan tidak mungkin juga kita tidak dibayar, seperti itu ya. Nah, eee lalu kalau misalnya kita sungguh-sungguh ya bekerja pada saat kita menjadi, pegawai tidak tetap, dan pimpinan dari rumah sakit atau tempat kita bekerja melihat potensi kita, ya bisa jadi kita diangkat menjadi pegawai tetap, seperti itu ya. Jadi, tidak perlu khawatir dengan, eee apa namanya, nasib ya, nasib kita kalau misalnya kita profesional, kita sungguh-sungguh, kita amanah gitu ya, amanah, jujur, ikhlas, sabar, rezeki mah akan mengikuti, seperti itu ya. Jadi intinya kalau teman-teman pengen sukses, ya teman-teman harus bisa profesional gitu, ya. Kalau profesional, insya Allah rezeki mah nuturkeun, ya kalau bahasa Sundanya mah nuturkeun, karena saya orang Sunda ya. Nuturkeun teh apa ya bahasa Indonesianya tuh, mengikuti gitu ya, rezeki itu akan mengikuti, seperti itu ya. Nah, ini hakikat tentang keperawatan profesional. Lalu selanjutnya ada falsafah praktik keperawatan. Nah, ini ya, apa sih falsafah praktik keperawatan? Nah, ini menurut Ibrahim, keperawatan ini merupakan bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik ya. Mental ya, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemampuan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Ya ini ya. Selanjutnya, nah selanjutnya ke intinya ya, apa sih falsafah praktek keperawatan? Nah ini meliputi pelayanan keperawatan ya. Falsafah tuh apa ya? Kalau falsafah tuh dasar ya teman-teman ya. Falsafah tuh dasar dari, praktek keperawatan. Nah jadi ini apa saja sih di dalamnya? Meliputi pelayanan keperawatan ya, yang harus diberikan oleh tenaga profesional ya dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Ditunjukkan kepada pasien baik sehat maupun sakit sesuai kebutuhannya. Diberikan secara berkesinambungan dan berdasarkan kewenangan yang diberikan. Jadi teman-teman kalau nanti praktek di rumah sakit tapi, teman-teman belum lulus ya, belum lulus atau belum dapat, surat tanda registrasi atau STR, nah itu, kewenangannya itu berbeda ya dengan perawat yang memang sudah memiliki STR. Kan nanti teman-teman praktek di sebagai mahasiswa ya, praktek ke mana, ke rumah sakit ya, rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan UPI, lalu, eee, mungkin nanti ke puskesmas ya, atau nanti, ke klinik ya, klinik bidan ya, untuk praktek maternitas, atau nanti mungkin di rumah sakit ya. Nah, pada saat teman-teman praktek, karena status teman-teman itu masih mahasiswa ya, jadi, eee, segala tindakan yang teman-teman lakukan harus dibimbing ya oleh CI. CI itu, pembimbing ruangan ya teman-teman ya. Nah, jadi pada saat teman-teman melakukan tindakan jangan melakukan tindakan sendiri ya, harus dengan pendampingan ya. Karena apapun
tindakan yang teman-teman lakukan itu harus kalau misalnya ada resikonya, kan pasti ada resikonya ya semua tindakan ya, itu harus dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi harus penuh tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini apa sih fokus praktek keperawatan profesional? Nah, kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, fokus utama keperawatan saat ini adalah kesehatan masyarakat ya dengan target seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini menurut Cozier ya, praktek keperawatan itu meliputi 4 area yang terkait dengan kesehatan. Apa saja itu? Nah, ini yang pertama ada peningkatan kesehatan atau health promotion ya. Di sini perawat membantu masyarakat mengembangkan sumber-sumber yang menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan serta kesehatannya. Nah, tujuan kesehatan yang ingin dicapai adalah mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, apa saja sih contoh kegiatan peningkatan kesehatan atau health promotion ini ya? Mungkin teman-teman, tidak asing dengan kita kan sering melakukan ya atau petugas kesehatan ya khususnya kita perawat melakukan pendidikan kesehatan ya atau penyuluhan kesehatan. Topiknya apa saja Bu? Oh banyak ya macam-macam bisa apa saja. Bisa terkait dengan penyakit dalam gitu ya, eee, bisa tentang, remaja gitu ya temanya bisa remaja, anak, dewasa, lansia gitu ya. Semua bisa menjadi, topik dari, pendidikan kesehatan ya atau penyuluhan kesehatan, tergantung masalah yang, ada di masyarakat gitu ya. Nah selanjutnya, yang kedua ini ada pemeliharaan kesehatan atau health healthy maintenance ya, healthy maintenance atau pemeliharaan kesehatan. Nah, di sini perawat melakukan aktivitas untuk membantu masyarakat mempertahankan status kesehatannya. Ya, jadi perawat ini membantu masyarakat mempertahankan status kesehatannya. Nah, contoh kegiatannya apa saja sih? Yang pertama ini contohnya ada mengajarkan ya dan menganjurkan pasien lanjut usia ya atau lansia ya untuk melakukan pergerakan anggota tubuhnya agar tampak lebih bugar ya atau lebih sehat karena lansia itu harus beraktivitas ya teman-teman ya. Walaupun sakit tapi harus beraktivitas. Apa saja sih aktivitasnya bisa, dilakukan dengan di rumah ya, bisa dilakukan di rumah dengan peregangan gitu ya, eee, lalu jangan sampai ototnya kaku ya teman-teman ya. Jadi harus dilatih ototnya ya, bisa dengan apa, sepeda statis gitu ya, eee, lalu olahraga ringan lainnya yang memang bisa menunjang, kebugaran tubuh dari lansia, ya seperti itu. Contoh kegiatan lainnya juga masih banyak lagi ya. Jadi mempertahankan status kesehatan dari keluarga bisa jadi, setiap keluarga gitu ya, minimal ya, olahraga 3 kali dalam seminggu gitu ya, itu anjuran. Supaya lebih bugar badannya ya, lebih sehat. Atau, kalau misalnya mau, jalan ringan seperti itu ya. Kalau misalnya ada waktu bisa berenang gitu ya, sekeluarga berenang gitu ya, supaya, badannya sehat ya, karena, olahraga itu bisa meningkatkan kebugaran tubuh ya, atau, lebih sehat. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada pemulihan kesehatan atau healthy restoration, ya. Di sini perawat membantu pasien meningkatkan kesehatan setelah mengalami sakit. Jadi meningkatkan kesehatan setelah mengalami sakit. Nah, apa sih contoh kegiatannya di sini ya? Melatih dan menganjurkan pasien agar menggerak-gerakkan, maaf ya, anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan akibat suatu penyakit. Nah, ini ya. Jadi seperti fisioterapi ya, gitu ya, fisioterapi. Mmm, perawat bisa mengajarkan ROM juga ya, ROM, range of motion, nanti mungkin teman-teman belajar ya di, mata kuliah selanjutnya ya, ada di medical bedah ada, di kalau nggak salah di medical bedah sih ya, range of motion itu ya. Jadi, pasien yang sakit itu diajarkan bagaimana cara
eee, dia supaya nggak kaku badannya, ya. Contohnya gini ya, kalau teman-teman sakit, teman-teman pernah sakit kan ya? Pernah nggak berbaring lama ya, di kasur ya, kan lama ya, misalnya 1 hari saja teman-teman hanya berbaring saja, kan badan rasanya pegel semua ya, kaku gitu ya. Nah, apalagi pasien yang memang dirawatnya bukan 1, 2 hari ya, dirawatnya itu bisa mingguan, bulanan, ada yang tahunan gitu ya. Jadi badannya kaku, sehingga harus dipulihkan kesehatannya, harus dilatih ototnya kembali supaya tidak kaku. Gitu ya, dengan apa? Contohnya kegiatan range of motion, ya. Di dalam range of motion tuh diajarkan apa sih, Bu? Jadi diajarkan bagaimana cara melakukan, peregangan otot. Ya contohnya gini, gerakannya mirip seperti teman-teman mau pemanasan ya, kalau olahraga ya. Eee, jadi digerakkan tangan, dari kepala, tangan, bahu ya, kaki, ya, semua badan digerakkan ya, supaya tidak kaku otot. Nah ini contohnya ya. Tadi yang ketiga, lalu nah selanjutnya yang keempat di sini ya, perawatan orang menjelang ajal. Ini gambarnya agak-agak horor ya teman-teman ya, tapi sebenarnya menunjang, ibu menyampaikan ini ya, menyampaikan, materi ini. Nah, ini perawat ini memberikan rasa nyaman ya, dan mengantarkan atau membimbing pasien agar meninggal dalam damai. Ya, atau, ini kalau kalau non-Islam ya, jadi meninggal dengan damai. Kalau di Islam disebutnya meninggal dengan husnul khotimah ya, gitu ya, meninggal dengan husnul khotimah. Bagaimana sih caranya gitu ya, mmm, kita dampingi pasien gitu ya. Kalau misalnya perawat di sana sibuk, Ibu tahu ya kalau sebagai seorang perawat tuh satu shift-nya hanya 4 orang, tapi pasien yang di-handle gitu ya, pasien yang ada di ruangan tuh banyak. Jadi bagaimana caranya supaya, eee, kita bisa melakukan peran ini ya, mendampingi pasien menjelang ajal. Nah caranya adalah melibatkan keluarga ya teman-teman ya. Kan kita tahu ya, kalau misalnya pasien ini dirawat di rumah sakit, kita tahu pasien itu dalam kondisi kritis dan menjelang ajal, kita bisa sampaikan kepada keluarga pasien ya, melalui dokter mungkin ya, kita pun ikut terlibat ya di sini, pasiennya dalam kondisi kritis dan harus didampingi ya, harus didampingi 24 jam untuk ditalkinkan kalau kalau kita ya, orang Islam ya, ditalkinkan di kupingnya untuk membacakan syahadah gitu ya, lalu ada keluarganya yang membacakan Quran gitu ya. Supaya tadi, diharapkan, pasien yang misalnya ya, pasien yang beragama Islam ini bisa, meninggal dengan husnul khotimah, seperti itu ya. Kan meninggal dengan husnul khotimah tuh cirinya ya bisa, mengucapkan, lafaz, syahadah itu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu pada saat meninggalnya. Nah, mungkin dengan, di agama lain berbeda ya caranya ya. Ibu kalau misalnya kita, perawat, kita agamanya Islam, kita merawat pasien yang agamanya non-Islam, itu harus seperti apa? Nah, caranya misalnya ya kalau agamanya Kristen, kita datangkan, eee, pastornya ya, atau kepala kayak ustadznya tapi ibu juga kurang tahu ya, mohon maaf nih kalau salah ya teman-teman ya, kepala, eee, gereja gitu ya, atau misalnya kalau agamanya Hindu, kita datangkan biksu, lalu kita datangkan, eee, ya sesuai dengan agamanya ya, seperti itu ya, karena Ibu juga nggak terlalu hafal, jadi mohon maaf kalau misalnya Ibu ada salah ya teman-teman ya. Eee, tapi intinya kita datangkan ahli agama seperti itu ya, pada saat, untuk membuat pasien lebih nyaman ya pada saat pasien menjelang ajal, seperti itu ya. Bisa jadi difasilitasi. Supaya apa? Supaya pasien ini bisa meninggal dengan damai, ya, tidak ada beban, eee, dan dimudahkanlah sakaratul mautnya ya, gitu. Selanjutnya, nah apa sih fokus praktek keperawatan profesional yang tadi ya meliputi 4 area menurut Cozier yang tadi ya, yaitu peningkatan kesehatan,
ya, pemeliharaan kesehatan, ya, pemulihan kesehatan dan perawatan orang menjelang ajal yang tadi kita bahas ya. Nah, model dalam pemberian asuhan keperawatan di sini, dalam melaksanakan asuhan keperawatan pasien, ada beberapa model atau metode yang digunakan ya dalam modul ini atau kajian hari ini ya, kita kuliah hari ini akan Ibu uraikan model atau metode asuhan keperawatan yang meliputi metode kasus, metode fungsional, metode keperawatan tim, metode keperawatan primer, dan sistem manajemen kasus. Nah, ini ya akan kita bahas-bahas bersama-sama. Nah, apa sih ini apa sih metode kasus ya? Metode kasus di sini disebut sebagai perawatan total ya. Artinya dalam kita merawat pasien, ini mungkin supaya lebih jelas lagi ya. Jadi kalau teman-teman nanti praktek di rumah sakit ya, atau di ruangan manapun lah, pada saat nanti sebagai mahasiswa teman-teman dinas, itu ada seperti cara untuk membagi tim kalau shift ya. Jadi ada metode kasus, ada metode tim, ada metode ini macam-macam ya, fungsional ya, primer, dan sistem manajemen kasus. Jadi ini adalah pengelolaan pada saat teman-teman shift ya. Misalnya kita pakai metode fungsional misal ya. Berarti pada saat shift itu perawat tuh dibagi-bagi berdasarkan kemampuannya ya, spesifikasinya. Misalnya ada perawat ya tim perawat yang fokus untuk merawat luka gitu ya. Nah, itu metode fungsional ya. Luka-luka terus ya dari awal dia masuk shift sampai selesai shift dia melakukan perawatan luka. Terus yang tim ini mah melakukan tensi misalnya ya. Tensi terus ya. Yang ini mah memberikan obat-obat terus. Jadi satu fungsi untuk satu tim gitu ya atau satu orang perawat ya dan seterusnya gitu ya. Terus ada metode keperawatan tim. Nah, kalau tim ini dibagi misalnya ya, di ruangan rawat inap kan ada sayap kiri, ada sayap kanan ya gitu ya. Jadi ada ruangan di koridor kanan, ada di koridor kiri. Nah, itu dibagi timnya. Jadi ada tim koridor kanan, tim koridor kiri atau bisa disebut ya tim A, tim B seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari metode ya, model pemberian asuhan keperawatan profesional. Atau nanti disebutnya nanti teman-teman belajar di manajemen keperawatan ya, model asuhan keperawatan profesional atau disingkat MAKP gitu ya. Nanti lebih dalamnya belajar di manajemen keperawatan. Tapi ini Ibu akan terangkan apa ya namanya, dasarnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada gambaran ya supaya tahu teman-teman tahu nanti model asuhan keperawatan praktek di rumah sakit itu apa aja sih gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama adalah metode kasus. Nah, di sini metode kasus itu disebut sebagai perawatan total. Ya, perawatan total artinya di sini seorang perawat bertanggung jawab memberikan perawatan ya pada sejumlah pasien dalam waktu 8 atau 12 jam setiap shift. Dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian data, menentukan diagnosa keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana, dan melakukan evaluasi tindakan keperawatan yang sudah dilaksanakan. Jadi, satu perawat atau beberapa orang perawat ya, merawat pasien atau satu orang pasien atau banyak pasien ya, ini berdasarkan kasus ya, dan dilakukannya 8 sampai 12 jam ya.
setiap shift. Jadi tergantung shiftnya ya. Kalau shift pagi ada timnya ya tapi sama ya timnya ya. Merawat orang yang sama secara berkesinambungan. Misalnya perawat A ya ketemu lagi nanti dengan perawat B ya. Terus perawat B ini nanti ketemu lagi dengan perawat C. Tapi setiap hari seperti itu sama shiftnya ya. Jadi perawat B nanti ketemu lagi dengan perawat A. Jadi istilahnya ketemu dengan partner yang sama ya pada setiap shift. Mau itu dia shift pagi, shift siang, shift malam, tapi rekannya itu gitu ya sama. Jadi nggak diacak ya, tapi ini sama. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu kan kalau ganti-ganti orangnya kadang kita lupa ya, kadang tidak apa namanya, tidak komprehensif, ada yang terlewat. Nah, kalau misalnya timnya sama ya tidak berubah selama beberapa minggu ke depan atau seterusnya gitu ya, sampai 1 tahun itu setimnya itu terus ya, pagi, siang, malam, eee, diharapkan bisa lebih komprehensif ya, lebih maksimal merawat pasien, itu dengan metode kasus. Ya, misalnya contohnya itu, ada satu tim perawat dia ya menggunakan metode kasus, ini contohnya kasus, merawat pasien corona ya, itu kan, dia menggunakan metode kasus ya, tapi timnya itu sama yang merawat ya, dari si pagi, siang, sampai ke malam ya. Paling hanya bertukar saja, misalnya yang asalnya shift siang jadi shift pagi gitu ya, pagi jadi malam seperti itu ya, tapi orangnya sama ya. Diharapkan ya bisa lebih maksimal, merawat pasien ya, supaya pasien juga cepat sembuh ya dan cepat pulang. Nah, selanjutnya ada metode fungsional. Apa itu metode fungsional? Di sini sistem tugas mengacu pada ilmu manajemen yang lebih berfokus pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk penerapan model ini dibutuhkan pembagian tugas perawat, ya, standar operasional prosedur (SOP), ya, kebijakan dan alur komunikasi yang jelas. Model ini cukup ekonomis dan efisien, tetapi mempunyai kelemahan, yaitu akan muncul pelayanan keperawatan pasien yang terpisah-pisah, tidak utuh. Nah, ini contohnya yang Ibu tadi sampaikan ya. Jadi metode fungsional itu, satu tim perawat dia fokus untuk merawat luka terus ya, setiap shift dia misalnya dia, perawatnya shift pagi ya, dia merawat luka, shift siang juga merawat luka juga, shift malam merawat luka terus ya. Jadi benar-benar perawat itu atau tim perawat itu expert banget ya atau profesional banget di bidang perawatan luka, gitu ya, karena tugasnya hanya itu, merawat luka. Nah, selanjutnya ada lagi yang Nancy gitu ya. Lalu ada juga yang bagian memberikan obat dan seterusnya ya, tergantung, tugas yang diberikan dari ruangan. Nah, eee, metode fungsional ini digunakan untuk ruangan yang banyak sekali pasiennya, teman-teman ya, yang sangat banyak pasiennya tapi perawatnya sedikit. Sehingga, supaya tugasnya cepat selesai, ada, eee spesifikasi ya, yang merawat luka, terus jadi semua pasien yang memang rata-rata di rumah sakit itu ya, di ruangan itu dirawat luka, jadi cepat gitu ya, cepat perawatannya. Itu untuk yang fungsional, ya. Lalu ada metode keperawatan tim. Nah, metode ini dirancang untuk mengatasi terkotak-kotaknya atau terpisah-pisahnya pelayanan keperawatan kepada pasien ya, dari metode orientasi pada tugas dan memenuhi peningkatan tuntutan kebutuhan perawat profesional yang muncul karena kemajuan teknologi, kesehatan, dan perawat. Nah, eee, dalam metode fungsional yang tadi ya, kekurangannya, karena pasiennya tadi perawatnya tadi melakukan satu tugas, satu fungsi ya, jadi
expert memang di bidang itu ya. Eee, Sampai si perawatnya tadi mungkin lupa ya, lupa untuk melakukan komunikasi terapeutik yang baik gitu kepada pasien. Jadi hanya melakukan tugasnya saja. Sudah merawat luka, "Bu, saya mau merawat luka ya," tapi tidak melakukan counter atau tidak melakukan, kegiatan yang lain sebagai perawat ya. Harusnya kan melakukan pengkajian keperawatan mungkin ya, lalu melakukan intervensi yang lain terkait, asuhan keperawatan gitu ya. Eee, tetapi kalau di metode fungsional hanya itu saja ya, merawat luka terus, tidak melakukan intervensi yang lain. Jadi terputus gitu ya. Nah makanya mungkin muncul, eee stigma ya perawat tuh jutek ya karena mungkin, di rumah sakitnya menggunakan metode fungsional mungkin ya. Jadi tidak komprehensif gitu ya berkomunikasi dengan pasiennya. Nah, berbeda dengan metode keperawatan yang tim ini. Nah, ini mah bisa, kita melakukan secara komprehensif ya kepada pasien untuk melakukan perawatan, eee, mungkin teman-teman sudah belajar komunikasi terapeutik ya, jadi melakukan, komunikasi dari proses pengkajian keperawatan, pada saat melakukan diagnosa, sampai ke perencanaan, implementasi, evaluasi. Nah, itu, dilakukan secara komprehensif. Nah, metode keperawatan tim ini sama seperti yang tadi Ibu bilang ya. Jadi, dalam satu ruangan itu dibagi 2 ya, atau dibagi 3 atau, tergantung ruangannya sebanyak apa ya. Jadi dibagi-bagi ini ada tim A, tim B, tim C, tim D gitu ya, yang memang, bertugas merawat pasien, selama dia shift ya, selama dia shift. Secara komprehensif ya, bukan, ada spesifikasi seperti yang fungsional, tidak ya. Ini mah keseluruhan, gitu ya. Eee, Paling di metode tim ini pada saat mau apa, shift gitu ya, ada pembagian tugas ya. Misal, ada yang merawat luka, ada yang memasang infus, ada yang, eee, apalagi yang memberikan obat gitu ya. Tapi tidak kepada satu orang gitu ya, semuanya gitu ya. Nah ini metode keperawatan tim. Lalu ada metode keperawatan primer. Nah apa itu? Nah metode ini merupakan sistem di mana seorang perawat ini bertanggung jawab 24 jam ya, 7 hari dalam 1 minggu ya. Metode ini memberikan perawatan secara komprehensif ya, individual dan konsisten. Nah ini contohnya di ruang Eee, ICU ya teman-teman nah ya, ICU atau ruang intensif ya. Jadi satu perawat, satu pasien ya. Satu perawat dia bertanggung jawab 24 jam gitu ya. Mmm, ini banyaknya sih di ruang-ruang isolasi ya teman-teman ya, dilakukan di ruang-ruang isolasi dan pasiennya juga ada yang koma gitu ya, ada yang memang masih, kompos mentis atau masih sadar gitu ya. Jadi tergantung, eee, situasinya. Biasanya sih, perawatan pasiennya tuh lumayan, apa namanya, sulit ya, ini biasanya pakai metode keperawatan primer. Dan, SDM-nya pun rata-rata biasanya sudah pendidikannya, bukan vokasi ya, eee, sudah profesi atau S1 nurse gitu ya. Biasanya ini metodenya menggunakan keperawatan primer. Tapi di rumah sakit di Indonesia itu karena memang keterbatasan, apa namanya, anggaran gitu ya dari suatu rumah sakit, jadi banyaknya sih D3 sampai sekarang ya, belum disekolahkan lagi gitu ya, perawat-perawatnya jadi masih dalam satu rumah sakit tuh banyaknya D3 gitu. Nah, sistem manajemen kasus. Nah, di sini sistem ini merupakan sistem pelayanan keperawatan terbaru ya, di mana perawat manajer kasus ini bertanggung jawab terhadap seluruh kasus yang dihadapi pasien selama dirawat, ya. Jadi ada leader-nya ya, kalau sistem manajemen kasus ada leader-nya, lalu ada, leader tuh kayak ketua ya, ketua timnya, nanti ada pelaksana ya, perawat pelaksana, sampai ada perawat asisten, gitu ya.
merawat pasien dan bertanggung jawab terhadap seluruh kasus, ya, kasus yang dihadapi oleh pasien selama dirawat. Nah, seperti itu, ini sistem manajemen kasus ya. Apa bedanya dengan metode kasus, Bu? Jadi kalau metode kasus di sini pembagian timnya, tim perawatnya ini berdasarkan kasus yang sudah ditentukan ya. Tapi kalau di sistem manajemen kasus di sini istilahnya masih apa ya, kita masih diskusi ya, konsolidasi lah kalau disebutnya ya, masih tahapan kita mendiskusikan dan mencari alternatif solusi yang lebih baik ya. Jadi disebutnya sistem manajemen kasus ya. Dan sistem manajemen kasus ini diberlakukan kalau ada kasus tertentu di satu ruangan. Jadi ya ada kasus yang membeludak misalnya ya, DBD ya misalnya di satu ruangan, sekarang lagi musim hujan ya, lagi banyak kasus DBD. Nah, pihak rumah sakit atau pihak ruangan mem karena tadi ya kasus DBD itu banyak, jadi me melakukan atau membuat sistem manajemen ya untuk mengatasi kasus itu, kasus DBD gitu ya, atau membuat seperti tim task force ya untuk mengatasi masalah-masalah kesembuhan pasien atau perawatan pasien terkait DBD gitu ya. Itu contohnya kalau sistem manajemen kasus. Tapi kalau metode kasus itu memang sudah dipatok dari awal gitu ya, sudah jelas gitu ya alurnya. Jadi untuk mengobati pasien yang TBC gitu ya, kasus dengan TBC atau kasus dengan COVID gitu ya, sudah jelas gitu di awal. Kalau yang ini belum. Jadi jika ada kasus yang luar biasa baru diadakan sistem manajemen kasus seperti itu ya. Nah yang tadi Ibu jelaskan itu semuanya disebut model praktek keperawatan profesional ya, yang tadi Ibu bilang ya MPKP ya, atau model asuhan keperawatan profesional atau MAKP itu sama saja sebenarnya ya. Nah ini ya, apa sih pengertian MPKP ya? Jadi pengertian MPKP adalah suatu sistem baik itu struktur, proses, dan nilai-nilai profesional yang memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan yang dapat mendukung asuhan keperawatan. Ya, itu disebutnya MPKP. Nah, MPKP itu terdiri dari 5 subsistem ya, teman-teman ya. Yang pertama itu nilai-nilai profesional, yang kedua itu hubungan antara profesional, yang ketiga itu metode pemberian asuhan keperawatan, yang keempat pendekatan manajemen, dan yang kelima adalah penghargaan. Nah, ini tujuan MPKP di sini adalah menjaga konsistensi asuhan keperawatan ya, mengurangi konflik, tumpang tindih, dan kekosongan pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan ya, menciptakan kemandirian dalam memberikan asuhan keperawatan, memberikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan dan keputusan, menjelaskan dengan tegas ruang lingkup dan tujuan asuhan keperawatan bagi setiap anggota tim keperawatan. Nah, apa saja sih komponen utama dalam MPKP ya di situ ya? Komponen utamanya adalah ketenagaan keperawatan ya, metode pemberian asuhan keperawatan, dan dokumentasi keperawatan. Nah ini ya, terkait ketenagaan, di sini aspek yang harus dipenuhi adalah jumlah tenaga perawat tergantung pada jumlah pasien dan derajat ketergantungan pasien. Jadi kalau bicara tentang MPKP, apakah setiap rumah sakit di Indonesia sudah menerapkan MPKP? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya teman-teman ya. Karena untuk menerapkan MPKP ini, model perawat profesional praktek keperawatan,
itu dibutuhkan sistem yang baik ya, dari SDM-nya itu terpenuhi ya, terus dari pendidikannya gitu ya, pendidikan perawatnya itu harus banyaknya S1 nurse gitu ya. Jadi banyak pertimbangan ya untuk melaksanakan MPKP ya, model praktek keperawatan profesional ini. Nah, kalau dari aspek ketenagaan di sini ya, kita lihat dari jumlahnya tadi ya, jumlah tenaga perawatnya, pendidikannya gitu ya. Dan itu harus dihitung tergantung pada jumlah pasien ya. Jadi dihitung berdasarkan jumlah pasien. Dan derajat ketergantungan pasien. Nah, nanti mungkin ini akan kita pelajari di manajemen keperawatan ya. Untuk rumusnya ada sendiri ya. Jadi untuk memperhitungkan berapa banyak sih perawat yang dibutuhkan gitu ya, dibanding jadi perawat dibanding pasien harus berapa, itu ada rumusnya teman-teman ya. Jadi tidak tidak ujuk-ujuk atau tidak, ya semuanya ada landasannya gitu ya, ada rumusnya. Nah, lalu tindakan keperawatan di ruang MPKP untuk pasien ini dibagi 3 kategori ya teman-teman ya. Jadi ada keperawatan total 6 jam, keperawatan parsial ini 4 jam, dan keperawatan mandiri ini 2 jam. Ya ini contoh penerapan MPKP ya. Jadi kalau misalnya kita merawatnya ini ya untuk keperawatan total ya, kita merawat pasien dengan bantuan penuh ya, atau misalnya nih pasien-pasien yang koma ya, itu dihitung-hitung butuh waktu 6 jam untuk melakukan perawatannya saja ya. Nah, kalau yang parsial ini dibantu ya, dibantu hanya setengah oleh perawat, sebagiannya bisa dilakukan sendiri oleh pasiennya. Ini 4 jam. Dan untuk keperawatan mandiri ini untuk pasiennya yang mandiri ya, teman-teman ya. Dia bisa melakukan semuanya sendiri misalnya ya, dari makan sendiri, terus BAB, BAK sendiri gitu ya, hal-hal yang sederhana tapi bisa dilakukan sendiri gitu ya. Ini kira-kira waktu perawatannya adalah 2 jam. Nah, kalau yang total ini semuanya ya aktivitasnya aja dari kebutuhan biologis ya, psikologi, sosial, spiritual lah. Itu semuanya dibantu oleh perawat full gitu ya. Dan perawat juga minta bantuan keluarga ya, karena perawat kan tidak ada di samping pasien terus gitu ya, karena ada pasien yang lain gitu ya. Dan kita harus melatih keluarga pasien untuk bisa merawat pasien gitu ya. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan ya dalam model praktek keperawatan profesional. Ada 4 pilar ya nilai profesional, yaitu manajemen approach ya atau pendekatan manajemen ya. Terus ada compensatory reward atau mungkin kita bilang ini adalah penghargaan ya teman-teman ya, memberikan hadiah. Hadiah penghargaan kalau misalnya perawat ini punya kompetensi lebih ya, atau tadi reward, jika naik pangkat misalnya ya, gitu. Lalu ada professional relationship. Nah ini, bagaimana kita menjalin hubungan yang profesional ya, hubungan yang baik dengan, sesama perawat, sesama sejawat, dengan tenaga kesehatan lainnya ya, itu disebut professional relationship. Lalu ada patient care delivery. Nah, ini bagaimana kita memberikan pelayanan ya, pelayanan pasien yang baik kepada eee kepada pasien ya, memberikan perawatan yang baik kepada pasien. Dengan cepat misalnya tanggap gitu ya, supaya pasien juga mendapatkan kepuasan gitu ya, kepuasan dalam, ya setelah dirawat ya, dalam melakukan perawatan, setelah dirawat oleh perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, mungkin dicukupkan dari Ibu ya terkait, bagaimana konsep dasar praktek keperawatan profesional ya, sangat banyak di sini ya materinya. Eee, tapi dari beberapa topik yang tadi kita bahas ya, itu menjadi gambaran teman-teman ya, gambaran, mmm,
bagaimana sih keperawatan profesional itu, gitu ya. Baik secara ilmunya, baik secara prakteknya, ya tadi yang sudah kita bahas bersama. Nah, mungkin dicukupkan perkuliahan kita hari ini ya. Jika ada pertanyaan mungkin ya, atau ada hal yang kurang jelas, teman-teman boleh, eee, apa ya, bertanya di kolom komentar ya, yang ada di bawah setelah uploading video ini ya, video YouTube ini. Boleh di kolom komentar, eee, merespon ya, boleh bertanya ataupun teman-teman, mau, eee, apa lah, mau sharing hal yang lain boleh ya, terkait keperawatan profesional. Ibu tunggu ya komennya di bawah. Eee, Mungkin kita tutup ya pertemuan kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi ya dari awal ya sampai akhir ini menjadi berkah untuk, eee, kita ya secara pribadi dan nanti kalau teman-teman sudah bekerja ini bermanfaat untuk pasien kita ya, masyarakat umum. Amin ya rabbal alamin. Pesan Ibu, mungkin teman-teman, jadilah, perawat yang profesional nantinya ya, yang disayangi oleh, pasien gitu ya, yang melakukan pekerjaan dengan amanah, setulus hati gitu ya, eee, terus jujur gitu ya, sehingga, teman-teman bisa menjadi perawat idaman ya, perawat idaman pasien. Gitu saja mungkin dari Ibu ya. Terima kasih untuk, eee kehadirannya teman-teman ya, walaupun kita kuliahnya secara asinkronus, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari, kuliahnya gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton gitu ya, kalau yang nonton, video ini dari awal sampai akhir gitu ya. Eee, Ditunggu ya resumenya, mungkin teman-teman nanti ada Ibu share di, Google Form ya linknya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman dan semua yang nonton video saya ya, video perkuliahan saya, mudah-mudahan manfaat semuanya ya. Saya tutup perkuliahan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.